Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Daniel, dan dalam video singkat ini kita akan belajar bersama tentang, atau ini semacam review tentang saham Aneka Tambang atau Aneka Tambang Persero Tbk. Oke teman-teman, seperti biasa kita disclaimer dulu bahwa video ini adalah bersifat edukasi. Jadi review masih sangat bersifat subjektif. Jadi bukan merupakan ajakan atau rekomendasi beli atau jual saham. Nah, investasi mengandung risiko, jadi lakukan riset secara mandiri. Nah, kerugian silahkan Anda tanggung sendiri, dan keuntungan tentu Anda silahkan juga nikmati sendiri. Nah, kita tahu bahwa akhir-akhir ini ada pemberitaan atau sentimen positif terkait dengan adanya harga emas. Dan seperti yang kita tahu bahwa Antam merupakan salah satu emiten yang cukup berjaya di komoditas seperti emas atau pertambangan seperti emas. Maka bagaimana prospek saham ini dan bagaimana dengan kinerja saham ini, dan apakah masih layak beli atau bagaimana dengan valuasinya, nanti kita akan bahas. Dan seperti biasa, jika Anda merasa bermanfaat, boleh nih bantu kita untuk subscribe dan kasih komentar terbaik Anda. Oke, kita lanjut. Nah, berdasarkan ini informasi tentang perusahaan. Jadi Aneka Tambang berdiri pada 5 Juli tahun 1968 dan mulai IPO pada 27 November tahun 1997. Dengan sektor atau subsektornya itu adalah barang baku, dengan subsektornya adalah pertambangan. Industri utama adalah logam dan mineral lainnya. Nah, jadi saham Antam ini tercatat dalam papan utama dengan jumlah saham beredar 24,03 juta lembar. Nah, jadi pemegang saham ini dari Antam ini sendiri adalah PT Indonesia Aluminium atau Inalum 65% dan masyarakat itu sebesar 35%. Jadi secara umum ini adalah perusahaan BUMN teman-teman. Dan emiten sejenis adalah BRMS, DKFT, IFS, Inco, NICL, NIKL, Pure, dan Tins, dan juga Zinc. Nah, jadi kegiatan usaha dari perseroan telah dimulai sejak 1968 ketika perseroan didirikan sebagai BUMN melalui merger dari berbagai perusahaan tambang dan proyek tambang milik pemerintah, yaitu Badan Pimpinan Umum Perusahaan-Perusahaan Tambang Umum Negara, di mana perusahaan tambang boksit, kemudian ada juga perusahaan tambang emas, dan juga perusahaan tambang logam mulia, nikel, dan proyek intan, dan proyek-proyek pertambangan yang tergabung dalam proyek Bappetam. Oke, sekilas tentang profil perusahaan itu teman-teman. Jadi nggak ada yang aneh-aneh ya, ini adalah BUMN. Oke, untuk manajemen perusahaan, kalau kita lihat ini jajaran komisaris, FX Sutiastoto dengan komisaris utama sekaligus komisaris independen, dengan beberapa komisaris lain seperti Gemilar, Pak Anang Sri Kusumardono, dan lain sebagainya. Untuk jajaran direksi itu sendiri kita lihat ada Pak Nicholas D. Canter yang merupakan direktur utama, dan beberapa direktur lain atau 4 direktur lain, yang mana kalau kita lihat berdasarkan struktur dari direksinya ini, maka Nicholas D. Canter ini sebagai direktur utama, ini Pak Nicholas D. Canter sebagai dirutnya. Kemudian yang lain kita lihat ada 4 direktur di bawahnya, dan lain-lain strukturnya ini kita lihat ada head office dari kantor pusat, kemudian kepala unit bisnis, kemudian anak perusahaannya juga ada di situ, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan posisi dewan komisaris ini sendiri teman-teman, kalau kita lihat ya, ada beberapa komisaris dalam struktur ini berada di sampingnya. Jadi ada juga komite penunjang di dalam dewan komisaris ini teman-teman. Nah, sekilas kita melihat memang jajaran komisaris dan direksi ini memang orang-orang yang cukup berpengalaman di dalam pengelolaan dan di manajemen perusahaan teman-teman. Nah, berikutnya kita akan melihat bahwa secara investasi maka dapat dikategorikan PT Antam ini merupakan investasi yang cocok dalam jangka panjang dan tergolong solid. Nah, di mana kita bisa melihat beberapa aspek yang bisa menjadi pertimbangan adalah yang pertama, tingkat imbal hasil bagi pemegang saham ini tergolong baik, di posisi finansial yang kuat. Dalam hal ini posisi finansialnya kuat, jadi cocok untuk berinvestasi.
Kemudian yang kedua, memiliki manajemen yang berpengalaman dan tentu saja memiliki tata kelola yang baik. Kemudian yang ketiga, beroperasi secara berkelanjutan atau sustainable dan sukses selama lebih dari 4 dekade. Oke, jadi perusahaannya sudah cukup lama teman-teman, jadi nggak perlu diragukan. Kemudian prospek masa depan yang baik dengan cadangan mineral yang cukup besar yang baru akan dikembangkan dengan sepenuhnya. Kemudian yang kelima, operasi terintegrasi secara vertikal. Kemudian yang keenam, basis aset yang terdiversifikasi. Jadi ada batu bara di situ, ada emas, ada intan, ada tambang. Intinya di pertambangan teman-teman. Nanti kita akan lihat komposisinya. Jadi kemampuan yang teruji untuk yang ketujuh, kemampuan teruji untuk menemukan dan mengembangkan deposit yang ada menjadi tambang yang menguntungkan. Kemudian yang kedelapan, proyek-proyek yang solid di dalam komoditas nikel, emas, dan alumina. Nah, kemudian yang kesembilan, tingkat margin dan imbal hasil di atas rata-rata industri. Nanti kita lihat juga teman-teman bahwa secara umum tingkatnya ini boleh dikatakan tingkat marginnya ini benar-benar di atas industri. Nah, kemudian yang terakhir atau yang ke-10, memiliki konsumen jangka panjang dan tergolong loyal. Jadi secara bisnis model dapat kita katakan bahwa Antam ini merupakan perusahaan yang memiliki konsumen jangka panjang dan tergolong bisnis yang di bidang pertambangan yang mana ini memiliki bisnis model yang tidak terlalu rumit. Artinya ketika mereka mengolah tambang, kemudian mereka bisa langsung mengekspor, ada juga yang diolah menjadi bahan setengah jadi dan juga ada juga yang dijual secara langsung seperti batu bara. Oke teman-teman, berikutnya kita akan membahas tentang 20 pemegang saham terbesar di Antam, teman-teman. Nah, seperti yang kita tahu bahwa PT Indonesia Asahan Aluminium Persero atau Inalum memiliki sekitar 65% dari saham ini, saham seri B ini. Nah, tetapi ada 19 atau pemegang saham lain selain Inalum ini. Jadi, kalau kita melihat ada sekitar 17 miliar lembar saham yang 17,56 miliar lembar saham yang dipegang oleh 20 pemegang saham besar. Nah, artinya kalau kita lihat ada 24 miliar dari saham Antam ini, maka ada sekitar 7 miliar atau 6,5 miliar yang beredar di pasar. Artinya itu yang berputar. Nah, untuk pemegang saham institusi biasanya kalau kita lihat penjualannya juga nggak bisa seperti retail, jadi dengan bebas dijual. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, jadi ada 9 badan usaha asing yang memegang saham Antam ini data per September 2020 dia, dengan kepemilikan sekitar 1,13 juta lembar atau sekitar 1 miliar lembar di sini teman-teman. Nah, jelas bahwa ini juga dimiliki oleh asing yang cukup besar teman-teman. Jadi ada badan usaha nih ya, bukan perorangan. Nah, sedangkan selebihnya itu dimiliki oleh retail yang sekitar 6,5 miliar lembarnya teman-teman. Oke, jadi dari segi perdagangan ini tergolong sahamnya ini dimiliki oleh lebih banyak korporasi atau badan usaha teman-teman. Nah, berikutnya kalau kita lihat secara fundamental bahwa net income dari Antam ini sendiri tumbuh sebesar CAGR-nya ya teman-teman, jadi 31,67% dalam 5 tahun terakhir. Kemudian untuk revenue-nya ini sendiri atau pendapatan CAGR dengan pertumbuhan 15,49%. Dengan ROE yang terus naik teman-teman, pada tahun 2022 mencapai 12%. Nah, kalau kita lihat marginnya ini teman-teman, gross profit margin juga mengalami peningkatan yang cukup besar di tahun 2022. Jadi ini sekitar di atas 35% teman-teman, lebih dari 35 atau mencapai 40%. Nah, sedangkan net profit margin ini sendiri ini sekitar 5% lebih, di atas 5% teman-teman. Nah, hal lain yang bisa kita cermati di sini adalah tentang ekuitasnya teman-teman. Jadi ekuitas ini sendiri kalau kita lihat juga mengalami peningkatan dengan total debt-nya yang terus bergerak atau grafiknya ini mengalami penurunan teman-teman. Nah, untuk asetnya ini sendiri juga sejalan dengan equity-nya. Jadi asetnya juga mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, hanya pada tahun 2019 mengalami penurunan. Ini untuk capital strukturnya teman-teman. Kemudian untuk
capital expenditure atau belanja modal di 3 tahun terakhir ini memang mengalami penurunan. Kalau kita lihat di sini teman-teman, dari grafiknya ini memang mengalami penurunan dalam tahun 2020, 2021 dan 2022. Kemudian 2023 akan mengalami peningkatan. Sedangkan untuk operasional atau efektivitas kita bisa lihat sendiri juga bertumbuh cukup positif ya teman-teman. Jadi setiap tahun mengalami peningkatan. Untuk PE ratio-nya ini sendiri, untuk market value-nya, kita melihat price to cash flow-nya memang sempat negatif di 2018 teman-teman. Jadi maka kalau kita melihat di sini juga untuk PE ratio-nya juga rendah. Ini jadi rata-rata PE ratio-nya ini sekitar belasan persen teman-teman. Mungkin bisa mencapai 17-18%. Bahkan mungkin lebih dari 20 kalau kita lihat secara rata-rata ya 5 tahun terakhir. Kemudian kalau kita lihat ini tentang screen dan Piotrowski X-score-nya. Jadi untuk Ben Graham ini sendiri, dari 8 indikatornya ini teman-teman, 5 yang lolos atau pass dari screeningnya ini. Dimana kalau kita lihat net current asset kurangi long term debt-nya, ini lolos. Kemudian EPS growth-nya juga demikian. PE ratio 13%, jadi kurang dari 15% lolos. Kemudian untuk PE ratio dikali PBP-nya ini tidak lolos karena harusnya dia kurang dari 22 teman-teman. Kemudian untuk F-score-nya ini sendiri ini tergolong oke ya. Jadi dari 9 indikator ini jadi tergolong 7 yang lolos atau tergolong 7 dari 9. Nah, sekarang kita lihat sentimen positif yang ada pada saham Antam. Jadi di tahun 2023 kita mendengar bahwa berita tentang peningkatan harga emas, di mana pada hari terakhir hari ini sejak video ini dibuat yaitu 23 Januari, bahwa harga emas naik di tengah harapan kebijakan yang lebih dovish oleh The Fed. Jadi ini adalah sentimen-sentimen positif yang mungkin dapat menjadi penggerak dari saham Antam ini sendiri teman-teman. Nah, kemudian kalau kita lihat pergerakan harga emas di 2023 ini juga mengalami tren yang positif. Sejalan dengan itu, maka kalau kita lihat kenaikan harga saham Antam juga terdorong oleh sentimen kenaikan harga emas ini. Nah, terakhir kita akan melihat secara valuasi. Nah, di mana valuasi saham Antam ini sendiri kalau kita menggunakan diskon dari EPS dan dividennya, ini jatuh pada harga wajar atau fair value 3.114. Nah, dengan harga saat ini sekitar 2.300-an, maka untuk melindungi kita dari kerugian ada yang namanya margin of safety. Jadi teman-teman, margin of safety ini bisa melindungi kita dari potensi kerugian dari akibat penurunan harga saham. Nah, untuk margin of safety ini sendiri tentu saja kalau kita lihat kalau yang bersifat konservatif bisa jadi ini 50%, kemudian untuk yang moderat ini antara 20-30%, kemudian untuk yang sifatnya agresif bisa jadi 20% teman-teman. Nah, kalau kita kategorikan kita adalah moderat, maka ini masih tergolong moderat, margin of safety-nya sekitar 20% dengan fair value sekitar tadi 3.100-an. Dan kalau kita lihat bahwa pertumbuhan dari saham Antam ini sendiri atau growth predictability-nya ini adalah 49%. Artinya kalau kita melihat memang dari segi pendapatan Antam ini sendiri tergolong komoditas ya teman-teman. Jadi tidak terlalu bisa kita prediksi. Ini ada bisa naik bisa turun pendapatannya. Jadi tidak begitu stabil. Jadi berdasarkan harga penutupan 20 Januari atau hari Jumat yang lalu, maka dapat kita kategorikan saham Antam ini masih di bawah harga wajarnya. Tapi tentu saja ini harus teman-teman analisa kembali bagaimana ketika nanti penentuan valuasinya. Ini adalah merupakan metode EPS growth-nya teman-teman. Jadi kalau kita hitung berdasarkan proyeksi dari pertumbuhan EPS dan tentu saja kita diskonkan selama tahun tertentu atau tahun N, maka hasilnya adalah sekitar 3.000-an. Nah, apakah ini masih
bisa dibawanya ya tentu saja untuk melindungi kita ada yang namanya margin of safety-nya ini teman-teman. Nah, saya kira ini yang bisa kita bagikan kepada teman-teman. Namun tentu saja seperti biasa kalau kita mau membeli saham maka lakukan riset ini secara mandiri. Jadi kembali lagi kepada Anda sendiri bahwa ini adalah sifatnya edukasi, bukan rekomendasi dari jual atau beli saham tertentu. Oke teman-teman, demikian review saham episode pertama ini yang saya buat khusus di tahun 2023 ini teman-teman. Dan jika responnya bagus maka ini akan tetap saya lanjutkan di tahun-tahun berikutnya. Dan teman-teman, di akhir video saya ingin mengajak Anda untuk mendukung terus channel Catatan Daniel dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan review saham terbaik di tahun-tahun berikutnya atau di episode berikutnya. See you next time dan salam satu frekuensi.